Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devia Nurul Apriliani dari D3 Akuntansi. Saya akan menjelaskan modul 3 PT Ratu Mustika Tama. Langsung saja kita mengerjakan jurnal transaksi. Yang pertama, pada tahun 1989, pada tanggal 7 Mei ada pencatatan pembentukan modal pertama, yaitu jurnalnya kas sebesar 550 juta, tanah sebesar 150 juta, mesin sebesar 500 juta, dan bangunan sebesar 200 juta. Pada saham biasa dikredit sebesar 1.400.000.000 juta. Informasi ini ada di halaman pertama di neraca pada tanggal 7 Mei 1989. Selanjutnya 31 Desember ada pencatatan pembagian dividen. Jurnalnya adalah laba ditahan pada utang dividen sebesar 56 juta. Karena ini dicatat laba ditahan, karena laba ditahan maka itu harus dicatat juga dalam utang dividen. Maka jurnalnya laba ditahan pada utang dividen sebesar 56 juta, utang dividen pada kas sebesar 56 juta. 56 juta itu dari jumlah sahamnya 700 juta. Informasinya ada di sini, dan 80 ini sumbernya ada di harga pasar. Ada di belakang dividen per lembar saham pada tahun 1989, yaitu 80 juta. 80. Lalu selanjutnya pada tahun 1999 pada tanggal 7 Mei pencatatan pemesanan saham. Jurnalnya adalah piutang pemesanan saham sebesar 750 juta pada saham biasa dan agio saham. Saham biasanya sebesar 600 juta dan agio saham selisihnya 150 juta. Piutang pemesanan sahamnya 750 juta itu informasinya ada di ini. Pembelian saham PTRM sebanyak 300 lembar senilai 750 juta oleh karyawan. Lalu saham biasanya 600 juta dari harga pada tahun itu 2000 kali jumlah lembar sahamnya 300 juta. 300.000. Selanjutnya pada 17 Mei pembatalan sebagian saham. Itu saham biasa sebesar 120 juta dan agio saham biasa sebesar 30 juta pada piutang pemesanan saham 150 juta. Informasi ini ada di halaman awal. Ada soal tuh. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia waktu itu membuat sebagian karyawan tidak mampu turut dalam program ini, sehingga mereka mengajukan pembatalan untuk 1/5 nilai kontrak tepat 10 hari setelah penandatanganan kontrak. Jadi saham biasanya itu 300.000 dari jumlah lembar sahamnya kali 1/5 kali harga sahamnya 2000, jadinya 120 juta. Pada tanggal 7 Juni sampai 7 November itu ada pembayaran cicilan pemesanan saham. Jurnalnya adalah piutang pemesanan saham pada kas sebesar 600 juta. 600 juta dari pemesanan saham tadi sebesar 750 juta dikurangi pembatalan sebagian saham tadi 150 juta. Jadi ketemu 600 juta.
Transaksi selanjutnya pada 26 Desember penjualan saham yang dibatalkan. Informasinya ada di yang tadi selanjutnya. Manajemen terpaksa mengambil alih hingga akhirnya sisa kontrak yang dibatalkan dibeli oleh para menengah ke atas dengan harga 3.000 per lembar sahamnya. Jadi jurnalnya adalah kas sebesar 180 juta itu dari 60.000 kali harga lembar sahamnya 3.000. Pada kreditnya saham biasa sebesar 120 juta, agio saham biasa sebesar 60 juta. 120 juta tadi dari pembatalan sebagian sahamnya. Selanjutnya penyerahan sertifikat saham. Jurnalnya adalah saham yang dipesan pada saham biasa sebesar 480 juta. Jadi kita dapat piutang pemesanan sahamnya itu sebesar 600 juta setelah dikurangi dari yang pembatalan sebagian saham. Jadi 600 kurangi 120 jadinya 480 juta. Pada 31 Desember pembayaran dividen tunai. Jurnalnya adalah laba ditahan pada utang dividen sebesar 100.000. Utang dividen pada kas sebesar 100.000 juga. Selanjutnya pada tahun 2000 tanggal 7 April donasi dari saudagar Arab. Kita dapat informasi dari saudagar Arab. Nih. Informasinya ada halaman selanjutnya. Berawal dari rasa solidaritas antar pengusaha, pada tanggal 7 April seorang saudagar Arab yang berniat membantu PT RM menghibahkan 10.000 US dollar dengan kurs waktu itu 10.000. Selain uang tunai, juga menghibahkan sebuah bangunan di Arab Saudi sebagai kantor perwakilan untuk memperluas jangkauan pasar PT RM ke Timur Tengah. Bangunan tersebut bernilai 750 US dollar. Lalu jadi jurnal dari informasi tadi, kas sebesar 100.000, bangunan sebesar tadi 750 dengan harganya 10.000. Berarti 750.000 kali 10.000, 7.500.000 juta. Kreditnya modal hibah sebesar 7.600.000 juta. Selanjutnya 2 September penawaran perdana. Penawaran perdana ada di pada 2 September penawaran perdana. Informasinya ada di sini. Di halaman selanjutnya, setelah krisis moneter yang melanda Indonesia mereda di tahun 2000, PT RM merasa perlu untuk menambahkan modalnya. Untuk ini, manajemen PT RM mendaftarkan diri ke Bursa Efek Jakarta dan berencana menjual sahamnya ke publik atau IPO untuk 2 juta lembar saham. Mengingat kondisi yang belum sepenuhnya membaik, IPO dilakukan secara bertahap pada tanggal 2 September
5 April, 7 Mei. Itu masing-masingnya 500 September tahun 2000, 5 April dan 7 Mei, masing-masing 500 lembar, 700 lembar, 800 lembar. Maka kita catat penawaran perdananya. Di debat ada kas sebesar 2.500.000. Itu dari 500 lembar yang 2 September ini jumlahnya 500 lembar saham. Kita kalikan 5.000, jadinya 2.500.000.000. Kreditnya saham biasa senilai 1 miliar dan agio sahamnya sebesar 1.500.000. Dari penawaran perdana itu ada biaya-biaya terkait yang ada di informasi juga udah tertera. Biaya-biaya yang terkait dengan proses pencatatan dan IPO ini 300 juta dan 1% dari nilai penjualan setiap tahap untuk komisi penjamin efek, biaya administrasi, registrasi, dan pencetakan saham. 0,5% juga dari nilai penjualan untuk BPPAM, dan terakhir 80 juta biaya iklan. Maka bisa kita catat biaya pendapatannya sebesar 300 juta, biaya komisi 1% kali nilai penjualannya. Nilai penjualannya tadi sebesar 2.500.000, jadinya 25 juta. BPPAM-nya 0,5% dari nilai penjualannya juga, jadi 12.500 juta. Biaya iklannya tetap 80 juta, jadi kita jumlahkan hasilnya 417.500 juta. Bisa kita catat transaksi tersebut. Jurnalnya adalah agio saham biasa sebesar 417.500 pada kas 417.500. Jurnal selanjutnya pada tahun 2001. Ada yang ketinggalan. Pada tahun 2001, pada tanggal 5 April, penjualan saham bisa kita lihat pada 5 April kita melakukan penjualan saham sebesar 700 lembar. Nah, kita catat di jurnal kas 700 lembar kali 7.500. Kita bisa melihat daftar harga sahamnya itu di sini pada 5 April 7.500. Yang tadi 2 September 5.000, 7 Mei 3.000. Maka bisa kita catat kas sebesar 5.250.000.000 pada saham biasa sebesar 1.400.000.000. Agio saham selisihnya 3.850.000. Biaya terkait dari penjualan saham tersebut komisinya sebesar 52.500.
252.500.000 dari 1% dari penjualannya tadi. Babepamnya setengah persen dari nilai penjualan 5.250.000.000 yaitu 26.250.000. Iklannya tetap 80 juta. Di total jadinya 158.750.000. Sakita jurnal yaitu jurnalnya Agio saham biasa pada kas 158.750. Pada tanggal 31 ada pembayaran dividen tunai. Ada pembayaran dividen tunai bisa kita catat laba ditahan 175 ini dari dividen per sahamnya pada tanggal 31 Desember ini tahun 2001. Tahun 2001 kita bisa lihat ini nilainya 175. Jadi 175 kali jumlah lembar saham tadi. Jumlah lembar saham tadi kita punya 700.000 dari jumlah lembar saham yang awal ditambah 300.000 tambah 500.000 di bulan September, 700.000 di bulan April. Jadi jumlahnya 2.200.000 lembar. Dikalikan hasilnya 385 juta. Laba ditahan pada utang dividen sebesar 385 juta. Utang dividen pada kas 385 juta. 7 Mei 2002 kita juga menjual saham sejumlah 800 lembar. 800 lembar dengan harga kita lihat harganya 7 Mei seharga 10.000. 10.000. Kita jurnal penjualan saham, jurnalnya kas sebesar 8 miliar dari 800 lembar saham kalikan 10.000. Harganya pada saham biasa itu 1.600.000 dan agio saham dari selisihnya 6.400.000. Biaya terkait dari penjualan saham di atas kita rinci yaitu komisi 1% dari 8 miliar yaitu 80 juta, BPPAM setengah persen dari nilai penjualannya 40 juta, iklannya 80 juta. Kita total hasilnya 200 juta. Lalu kita jurnalnya agio saham biasa pada kas yaitu 200 juta. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember kita melakukan pembayaran dividen tunai. Dividennya kita lihat di halaman 16. Dividennya pada tahun 2001 masih 175. Tahun 2002 juga 175 per lembar sahamnya. Jadi kita jurnal pembayaran dividen tunai laba ditahan pada utang dividen sebesar 525 juta
Utang dividen pada kas 525 juta. Selanjutnya pada tahun 2003 ada pengeluaran paket ekuitas. Informasinya ada di halaman ini. Pada tanggal 28 Februari 2003 telah terjual 100 paket dengan harga per paketnya 50.000 dengan pembayaran 40% tunai di hari penjualan dan sisanya dikredit. Penarikan kredit saham dilakukan oleh Balado Inc. dan hasilnya diserahkan sekaligus kepada PT RM pada tanggal 2 Mei 2003. Biaya yang terkait dengan penjualan saham kali ini 1% dari nilai penjualan untuk perusahaan efek Balado Inc., biaya administrasi, registrasi, pencetakan saham, dan biaya untuk iklannya 80 juta. Maka kita hitung, perhitungannya adalah harga paket ekuitasnya 50.000, harga pasar sahamnya 15.000. 15.000 dari mana? Kita lihat harga pasar saham biasa pada tanggal itu, pada tanggal 2003. Nih, 28 Februari 2003 sebesar 15.000. Lalu harga saham preferennya 35.000 bagi 2, 17.500. Nilai nominalnya 100.000 kali 200 juta. Agio saham biasanya 300 kali 100.000 juga 1.300.000. Nominal, maka nilai nominal saham preferennya 100.000 kali 2 kali 5.000 jadinya 1 miliar. Nilai nominal saham preferennya jadinya 2.500.000. Selanjutnya kita ada pembayaran sebagian pesanan yang udah ada di informasi. Kita pembayarannya 40% tunai dari penjualan dan sisanya dikredit. Tunai 40%. Kita catat pembayaran sebagian pesanan dengan jurnal kas pada piutang usaha 2 miliar itu dari 40% kali 5 miliar. Lalu pada 5 Mei kita membayar sisa pesanan saham yang tadi. Jadi 60% dari 5 miliar. Di jurnalnya kas pada piutang usaha sebesar 3 miliar. Biaya terkait dari pembayaran tadi bisa kita catat. Biaya administrasinya 1%, sudah ada di informasi. 1% dari nilai penjualan untuk perusahaan efek, biaya administrasi, registrasi, dan pencetakan saham. Kita bisa catat biaya terkaitnya, biaya administrasinya 1% dari 5 miliar 50.000, biaya iklannya 80 juta. Biaya administrasi 50 juta, biaya iklan 80 juta. Jadi jurnalnya biaya penjualan saham pada kas sebesar 130 juta. Dari jumlah tadi biaya administrasi sama biaya iklan. Selanjutnya kita melakukan penyerangan sertifikat saham biasa. Sebentar. Pada 5 Agustus penyerahan saham biasa.
kita melakukan penyerahan saham. Saham biasa dipesan sebesar 200 juta, saham preferen dipesan sebesar 1 miliar. Pada saham biasa sebesar 200 juta, saham preferennya 1 miliar. Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus kita melakukan investasi pada PT Gayatri. Informasinya ada pada modul. Pada tanggal 5 Agustus 2003, pihak manajemen PT RM merasa perlu untuk mengakuisisi perkumpulan modal dan perusahaan perikanan Gayatri. Untuk itu, PT RM harus membayar uang tunai sebesar 500 juta dan saham biasa PT RM sebanyak 2.000 lembar kepada pemilik Gayatri. Maka bisa kita jurnal pada 5 Agustus kita melakukan investasi pada PT Gayatri sebesar 526 juta. Pada kreditnya kas, saham biasa, geosaham biasa kas sebesar 500 juta, 500 juta ya 500 juta. Lalu saham biasanya, saham biasa 4 juta dari 2.000 lembar. 2.000 lembar. Lalu harganya pada 5 Agustus kita harganya 11.000. 2003 11.000. Lalu agio sahamnya 11.000 kali 2.000 lembar 22 juta. Pada 7 Oktober kita membeli saham diperoleh kembali, yaitu saham Treasury pada kas sebesar 55 juta. 55 juta itu dari pada tanggal 7 Oktober. Rincian aksi jual belinya 7 Oktober kita membeli 11 lembar saham. 11 lembar saham kalikan harga pada sebesar 5.000. Harganya 55 juta. Pada 11 Oktober kita menjual saham diperoleh kembali lagi. Jumlah lembarnya 3.000 lembar kalikan sesuai tanggal pada 11 Oktober. Kita lihat 11 Oktober harga 3.000 lembar. Kita menjual 3.000 lembar. Maka jurnalnya kas sebesar 21 juta, pada saham Treasury sebesar 15 juta, agio saham Treasury 6 juta. Pada tanggal 20 Oktober kita menjual saham diperoleh kembali. 20 Oktober kita lihat menjual 4.000 lembar. Seharga 8.000. Jadi saham Treasury-nya 400 lembar kalikan 5.000. Jadi sebesar 20 juta. Agio saham Treasury-nya jumlahnya 4.000 lembar kalikan 3.000. Jadi ya 12 juta. Transaksi selanjutnya pada tanggal 25 Oktober kita membeli saham diperoleh kembali. Kita lihat kembali pada rincian aksi jual belinya. Tanggal 25 Oktober kita membeli 10.000 lembar. 10.000 lembar dengan harga
6.000. Jadi jurnalnya saham Trisuri pada kas sebesar 60 juta. Pada 28 Oktober kita menjual saham diperoleh kembali lagi sebesar jumlahnya 28 Oktober kita membeli 5.000 lembar. 5.000 lembar saham dengan harga 4.000. Kita cek 4.000. Pada 28 Oktober 2003 kita menjual dengan harga 4.000, harga daftar harga sahamnya. Lalu jadi menjual saham diperoleh kembali, jurnalnya kas pada saham Trisuri sebesar 20 juta. Pada tanggal 10 November ada informasi di modul aksi jual beli saham itu berakhir setelah tanggal 10 November 2003. Tindakan curang manajemen PT RM ini diketahui pengawas bursa. Untuk itu, sanksi yang diterima PT RM adalah penghentian jual beli saham PT RM selama 5 bulan dengan sisa saham yang ada dimiliki sendiri harus dijual ke pasar pada tanggal 10 November 2003 pada harga pasar saat itu. Maka menjual sisa saham yang diperoleh kembali kas sebesar kita punya kas sebesar 18 juta. 10 November ya. Daftar harga saham pada 10 November 2003 sebesar 2.000. Kita mempunyai sisa saham 9.000. Jadi kas jurnalnya kas sebesar 18 juta, disagio saham Trisurinya 8 juta, laba ditahannya 24 juta. Pada saham Trisuri dikredit 50 juta. Transaksi terakhir jurnal yang diperlukan akhir tahun 2003 itu ada laba ditahan pada utang dividen sebesar 620 juta 400. Nominal itu dari harga, kita lihat harganya, dividen per lembar sahamnya pada saat 2003 itu harganya 200 dan jumlah lembar saham pada saat akhir tahun 2003 sejumlah 3.102 lembar saham. Jadi dikali hasilnya 620 juta 400. Utang dividen pada kas sebesar 620 juta 400. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan nilai total pembagian dividen untuk setiap akhir tahun. Terdiri dari periode, tahun, dan dividen per lembarnya, jumlah lembar saham, dan total nilai dividen. Kita bisa melihat dividen, informasi dividen ini di halaman terakhir modul ini. Dividen per lembar saham PT RM pada tahun
tahun 1989 sampai 1994 nilainya sebesar 80, dan pada tahun 1995 sampai 1999 nilainya sebesar 100. Selanjutnya pada tahun 2000 jumlah nilainya sebesar 150, 2021 175, 2022 175, 2003 200. Kita melakukan pencatatan. Kemudian jumlah lembar saham kita ketahui dari seluruh transaksi tadi dari tahun per tahun. Kita mempunyai lembar saham awal sebesar 700, lalu kita melakukan pembelian saham 300 lembar, juga melakukan menjual kembali sebesar 500, 700 lembar, 800 lembar. Kemudian ada juga rincian aksi jual beli juga pada 7 Oktober sampai 28 Oktober 2003, membeli menjual juga. Dari semua transaksi itu, penjualan atau pembelian saham kita catat sesuai tahunnya, yaitu pada tahun 1989 sampai 1994 kita mempunyai dividen 80 dan jumlah lembar sahamnya 700. Maka total nilai dividennya 56 juta. Pada tahun 1995 sampai 1998 kita mempunyai dividen 100 sebesar 100, jumlah lembar sahamnya 700, jadi total nilai dividennya 70 juta. Pada tahun 1999 kita mempunyai dividen per lembarnya yaitu 100 dengan jumlah lembar sahamnya 1 juta, maka total nilai dividennya sebesar 100 juta. Sehingga pada tahun 2000 kita memiliki dividen sebesar 150, jumlah sahamnya 1.500.000, maka kita mempunyai total nilai dividen 225 juta. Pada tahun 2001, pada tahun 2002 dan seterusnya perhitungannya sama, sehingga pada 2003 kita memiliki dividen 200, jumlah total semua saham yaitu 3.102, maka total nilai dividennya adalah 620.400.000. Selanjutnya, perhitungan laba ditahan untuk setiap akhir tahun. Setiap akhir tahun, pada tahun 1989 kita mempunyai laba bersih 400 juta. Ini salah ya, harusnya 400 juta karena ini diketahui laba bersih pada PTRM dalam juta rupiah, 400 juta. Ini kurang 0, laba bersihnya harusnya 400 juta, dividennya 56 juta, 56 dari total nilai dividen tadi yang kita hitung. Lalu jadi laba ditahannya 400 juta kurangi 56 juta, hasilnya 344 juta. Selanjutnya pada tahun 1990 kita mempunyai laba ditahan 344 dan kita mempunyai laba bersih 450 juta,
pada tahun 1990 kita mempunyai 450 juta. Kemudian kita memiliki dividen sebesar 56 juta. Jadi laba ditahan akhirnya 738 juta. Dan seterusnya caranya sama sampai tahun 2003 kita memiliki laba ditahan pada tahun 2003 sebesar 6.639 sebesar 6.639 juta rupiah. Kemudian kita mempunyai laba bersih sebesar 1.300.000.000 dari ini. Pada tahun 2003 terakhir kita memiliki laba bersih PTRM sebesar 1.300.000.000 rupiah. 1.300.000.000 rupiah. Maka dividen kita 620.400.000 dari atasnya tadi. Pada tahun 2003 kita pindahkan, maka laba ditahan di akhir tahun kita dapatkan 7.300.000.018.600. Selanjutnya neraca PTRM Mustika Tama, neraca pertanggal 31 Desember 2003. Keterangannya hanya bagian ekuitas, maka kita hanya mencatat pada modal yang di store. Maka modal yang di store itu terdiri dari saham preference sebesar 1 miliar, saham biasa sebesar 6.204 juta, agio saham preference 2.500.000, agio saham biasa 12.475.750.000 rupiah. Maka kita dapatkan total modal di setor sebesar 22.179.750.000. Modal donasi 7.600.000.000, laba ditahannya 7.318.600.000. Maka kita dapatkan total ekuitas dari perjumlahan total modal di store tadi, dari modal donasi, dari laba ditahan sebesar 37.098.350.000. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.